Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sudah tertata rapi, seperti rumah besar di pinggiran Jakarta yang saya bangun bersama Rina. Pernikahan kami, anak kami yang lucu, pekerjaan stabil, semua itu terasa sempurna. Tapi pada malam itu, saat lamaran ulang tahun pernikahan kami yang kelima, saya keluar begitu saja dari ruangan, meninggalkan Rina di depan keluarga besarnya. Hati saya berdegup kencang, bukan karena marah, tapi karena rahasia yang selama ini saya pendam akhirnya meledak. Rahasia itu bernama Adit. Dia teman kuliah saya dulu yang hilang kontak bertahun-tahun, tapi tiba-tiba muncul lagi di hidup saya 2 tahun lalu. Kami bertemu di sebuah cafe di Kemang, awalnya hanya ngobrol biasa tentang masa lalu. Tapi tatapannya, senyumnya, cara dia mendengar cerita saya, itu pun membuat saya sadar bahwa perasaan yang saya tekan sejak remaja itu masih ada. Saya gay. Saya mencintai pria, dan pria itu adalah Adit. Malam itu, setelah saya keluar dari lamaran, saya langsung menghubungi Adit. Aku nggak bisa lagi pura-pura, kata saya padanya di telepon, suara saya gemetar. Dia diam sebentar, lalu bilang, akhirnya kamu bilang juga, Mas. Kami bertemu di apartemen kecilnya di Senopati. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Pelukannya hangat, bibirnya lembut, tapi yang lebih dalam adalah rasa damai di hati saya. Saya tidak lagi berbohong pada diri sendiri. Keesokan harinya, saya pulang ke rumah. Rina sudah menangis semalaman. Anak kami, Rai yang berusia 4 tahun, bertanya kenapa mama sedih. Saya duduk di depan Rina, tangan saya gemetar. Rin, aku harus jujur. Aku nggak bisa lanjutkan ini. Dia menatap saya, matanya penuh tanya. Saya ceritakan semuanya, tentang Adit, tentang perasaan saya yang selama ini saya sembunyikan demi keluarga, demi masyarakat. Rina menangis, tapi anehnya, dia tidak marah besar. Kenapa nggak bilang dari dulu, Mas, katanya pelan. Kami bicara sampai pagi, tentang perceraian, tentang Rai. Keputusan kami cepat, cerai secara baik-baik, dan co-parenting. Kami sepakat Rai tetap tinggal bersama Rina, tapi saya boleh ambil dia setiap akhir pekan. Keluarga besar marah, terutama ibu saya. Kamu gila ya? Buang-buang keluarga demi apa, kata ibu di telepon. Tapi saya sudah bulat. Saya pindah ke apartemen kecil, dekat dengan Adit. Hidup baru dimulai, penuh harapan. Adit sabar sekali. Dia tahu saya baru saja keluar dari pernikahan, tahu saya masih belajar menerima diri sendiri. Kami menghabiskan waktu bersama, jalan-jalan di Ancol saat senja, makan sate di pinggir jalan, ngobrol tentang mimpi. Aku sudah lama nunggu kamu, Mas, katanya suatu malam saat kami duduk di balkon apartemennya. Saya pegang tangannya, hati saya penuh. Ini cinta yang sesungguhnya, yang tidak perlu disembunyikan lagi. Tapi di balik kebahagiaan itu ada konflik dalam diri saya. Saya khawatir tentang Rai. Bagaimana nanti dia tahu ayahnya mencintai pria? Bagaimana masyarakat melihat kami? Indonesia ini keras terhadap orang seperti saya. Tapi Adit selalu bilang kita jalani saja pelan-pelan. Yang penting kita bahagia. Saya angguk, tapi dalam hati saya tahu badai akan datang. Terutama dari ibu saya, yang diam-diam saya curigai punya rencana lain untuk menyelamatkan saya. Hari-hari setelah perceraian terasa seperti mimpi yang campur aduk. Saya resmi bercerai dari Rina setelah proses yang melelahkan di pengadilan agama. Rina kuat sekali, dia bahkan bilang, Mas, aku masih sayang kamu sebagai teman. Yang penting Rai bahagia. Kami janji akan co-parenting dengan baik, bergantian jaga Rai, liburan bersama kalau bisa. Rai kecil, dia belum paham, hanya tahu ayah dan mama tinggal terpisah sekarang. Adit menjadi penyangga saya. Kami semakin dekat, hampir setiap malam saya di apartemennya. Kami masak bersama, nonton film Indonesia lama, tertawa tentang cerita konyol masa kuliah.
Cinta kami tumbuh pelan tapi dalam. Adit bukan tipe yang romantis berlebihan, tapi gesturnya kecil-kecil itu yang membuat hati saya meleleh. Seperti saat dia beli kopi tubruk Aurit saya setiap pagi, atau pegang tangan saya saat kami jalan di mal, meski tahu orang-orang mungkin menatap aneh. Tapi konflik mulai muncul dari dalam diri saya sendiri. Setiap kali ambil Rai, saya merasa bersalah. Ayah sekarang tinggal sama siapa? Tanya Rai polos. Saya jawab, sama teman ayah. Tapi hati saya sakit membayangkan suatu hari dia tahu kebenaran. Saya takut dia menjauh, takut masyarakat menghakimi. Di kantor, teman-teman mulai bergosip. Katanya si Andi cerai gara-gara selingkuh sama cowok, bisik mereka. Saya pura-pura tidak dengar, tapi malamnya saya menangis di pelukan Adit. Adit paham. Kamu nggak sendirian, Mas. Aku juga pernah melalui ini. Dia cerita tentang keluarganya di Bandung yang menolak dia saat tahu orientasinya. Tapi sekarang mereka mulai terima pelan-pelan. Kata-katanya memberi harapan, tapi saya tahu perjuangan kami panjang. Kami mulai ikut komunitas lebih kecil di Jakarta, bertemu orang-orang seperti kami. Di sana saya belajar bahwa cinta kami bukan dosa, bukan penyakit, hanya berbeda. Tapi ibu saya mulai sering telepon. Kamu harus pulang ke rumah, nak. Ibu khawatir. Awalnya saya tolak, tapi suatu hari dia datang ke apartemen saya tanpa bilang. Matanya merah, kamu salah jalan, Andi. Ibu sudah cari solusi. Saya tanya apa, tapi dia hanya bilang, nanti kamu tahu. Hati saya gelisah. Ibu orang tradisional dari keluarga Jawa yang kaku. Dia pasti tidak terima anaknya gay. Sementara itu hubungan saya dengan Adit semakin dalam. Kami rencanakan liburan ke Bali berdua, mimpi kecil yang selama ini tertunda. Malam sebelum berangkat kami duduk di rooftop melihat lampu kota Jakarta. Aku cinta kamu, Adit, kata saya untuk pertama kali secara terbuka. Dia tersenyum, cium kening saya. Aku juga, Mas. Dari dulu. Saat itu dunia terasa milik kami berdua. Tapi pagi harinya, telepon dari Rina. Mas, Rai sakit. Demam tinggi. Saya langsung ke rumah lama. Di sana, Rai lemah di tempat tidur. Rina capek jaga semalaman. Saya gantian pegang tangan kecil Rai. Hati saya hancur, ini keluarga yang saya tinggalkan. Adit telepon, tanya kabar, tapi saya bilang nanti saja liburannya. Prioritas Rai dulu. Malam itu saat Rai tidur, Rina dan saya ngobrol. Mas, aku sudah move on, kamu juga harus bahagia. Katanya pelan. Saya terharu. Tapi di luar, saya lihat mobil ibu parkir. Apa dia mengawasi? Rasa curiga semakin kuat. Ibu punya rencana apa? Liburan ke Bali tertunda, tapi itu tidak masalah. Rai sembuh setelah beberapa hari, dan saya semakin sering ke rumah Rina untuk co-parenting. Kami seperti keluarga modern, makan malam bersama, main dengan Rai. Rina bahkan kenal Adit saat saya bawa dia ambil Rai. Senang lihat Mas bahagia, kata Rina pada Adit. Adit tersipu, tapi saya bangga. Tapi ibu semakin agresi. Dia sering datang ke apartemen bawa makanan, tapi selalu ada nada menyalahkan. Kamu harus balik ke Rina demi Rai. Saya jawab, Bu, ini pilihan aku. Tapi ibu tidak dengar. Suatu hari dia bilang ibu sudah hubungi Ustadz. Kamu perlu ruyah, nak. Ini pengaruh setan. Hati saya sakit. Saya bukan sakit, Bu. Ini diri saya yang sejati. Konflik dalam hati saya semakin dalam. Saya cinta Adit, tapi rasa bersalah pada Rai dan keluarga menggerogoti. Malam-malam, saya sering terbangun bertanya pada diri sendiri, apakah saya egois? Adit selalu tenangkan saya. Kita lawan bersama, Mas.
Kami mulai lebih terbuka, posting foto berdua di media sosial Priyat, meski tahu risiko. Tapi badai datang lebih cepat. Ibu mengatur pertemuan keluarga besar tanpa sepengetahuan saya. Saat saya datang ambil Rai, rumah penuh. Om, tante, semua ada. Ibu buka suara, Andi punya masalah. Dia suka sama cowok. Ruangan hening. Lalu ledakan. Astagfirullah. Kamu maluin keluarga. Saya berdiri tegak, tapi hati remuk. Rai kecil di pangkuan Rina, bingung. Saya keluar rumah, tangis menahan. Adit jemput saya, peluk erat di mobil. Kita kuat, Mas. Tapi malam itu, saya putuskan mundur sementara dari Adit. Aku perlu atur pikiran. Adit sedih, tapi paham. Pengkhianatan terasa dari keluarga sendiri, tapi yang lebih sakit adalah pengkhianatan pada diri sendiri jika saya balik pura-pura. Beberapa minggu kemudian ibu datang lagi, kali ini bawa seorang wanita muda. Ini Salsa, anak teman ibu. Cantik, solehah. Kamu coba kenalan. Saya marah. Bu, cukup. Tapi ibu nangis, ibu takut kamu masuk neraka. Hati saya terbelah. Saya cinta ibu, tapi ini hidup saya. Adit hubungi terus, tapi saya jauhkan diri. Saya fokus pada Rai, bawa dia main ke taman setiap akhir pekan. Rai tanya, ayah kenapa sedih? Saya jawab, ayah lagi capek. Tapi dalam hati, saya rindu Adit. Cinta kami terasa semakin dalam saat terpisah. Akhirnya, saya telepon Adit. Aku kangen. Kami bertemu di Kailama. Air mata jatuh. Makan aku. Adit pegang tangan saya, kita mulai lagi dari awal. Saat itu, saya sadar, cinta sejati tidak mudah menyerah. Tapi ibu belum berhenti. Saya dengar dari Rina, ibu rencanakan pengobatan dipaksa. Hati saya gelisah. Apa yang akan dia lakukan? Pengkhianatan ibu semakin nyata. Suatu malam, saat saya di rumah Rina Jagarai, ada orang datang, Ustadz yang ibu bilang. Mereka paksa saya ikut ngeruyah. Saya tolak, tapi keluarga pegang saya. Ini demi kebaikanmu, kata ibu. Saya berontak, keluar rumah dengan marah. Hati saya hancur. Ibu yang melahirkan saya, kini seperti musuh. Adit marah besar saat tahu. Kita lapor polisi kalau perlu. Tapi saya tolak. Ini keluarga, Dit. Kami semakin dekat lagi, saling menguatkan. Kami pindah ke apartemen baru, lebih jauh dari keluarga. Hidup kami sederhana, tapi penuh cinta. Pagi-pagi Adit buatkan sarapan, malam kami cerita tentang hari. Rina dukung kami. Bawa Rai ke sini sesekali, katanya. Rai mulai kenal Adit sebagai Om Adit. Polosnya anak kecil membuat hati hangat. Om Adit baik ya, yah. Saya angguk bangga. Tapi konflik batin saya memuncak. Saya mimpi buruk tentang Rai dewasa menjauh saya. Saya cerita pada Adit, dia peluk saya erat. Kita didik dia dengan cinta, Mas. Dia akan paham. Kata-katanya seperti obat. Ibu masih hubungi, tapi sekarang nada memohon. Pulanglah, nak. Ibu salah. Tapi saya tahu itu jebakan. Dia masih punya rencana lain, saya dengar dari tante ibu cari terapi konversi di luar kota. Suatu hari, klimaks datang. Ibu datang dengan beberapa orang, paksa saya ikut mereka. Ini terakhir, kalau nggak sembuh, ibu lepas tangan. Saya tolak keras. Adit ada di sisi saya, jangan sentuh dia. Pertengkaran hebat. Rai nangis lihat nenek marah. Saya putuskan konfrontasi terakhir. Di rumah ibu, saya bilang semuanya. Bu, aku gay. Ini bukan pilihan, bukan penyakit. Aku bahagia dengan Adit. Terima atau tidak, ini aku. Ibu nangis, tapi kali ini dia mungkin mulai paham. Malam itu, saya pulang ke Adit.
Kami pelukan, menangis bersama. Cinta kami semakin kuat setelah badai. Tapi ibu belum menyerah sepenuhnya. Rencana lain muncul. Setelah konfrontasi, ibu diam beberapa bulan. Saya pikir dia mulai terima. Hidup saya dengan Adit semakin indah. Kami adopsi kucing, rencanakan masa depan. Rai sering main ke apartemen kami, tertawa dengan Adit. Om Adit ajarin main bola. Rai senang. Rina juga bahagia dengan hidup barunya. Tapi ibu punya rencana licik. Dia hubungi Rina diam-diam, bilang kalau saya sakit, minta hak asuh Rai sementara. Rina tolak, tapi ibu lapor ke keluarga besar. Gosip menyebar, Andi pengaruh buruk buat Rai. Hati saya remuk lagi. Saya takut kehilangan Rai. Adit tenangkan, kita lawan secara hukum kalau perlu. Kami konsultasi pengacara spesialis LEG. Proses panjang, tapi kami kuat. Konflik dalam saya semakin berat. Saya hampir menyerah, pikir mundur dari Adit demi Rai. Mungkin aku harus pura-pura lagi, kata saya pada Adit suatu malam. Dia nangis, jangan, Mas. Itu bunuh diri pelan. Kami bertengkar pertama kali, tapi akhirnya pelukan, saling Ibu datang lagi, kali ini sendirian. Ibu minta nak. Ibu salah. Tapi mata saya curiga. Ternyata dia sudah sebarkan cerita ke tangga, buat saya malu. Klimaks semakin dekat. Pengadilan kecil untuk hak asuh sementara. Saya berdiri di depan hakim, cerita kebenaran. Rina dukung saya, Mas Andi ayah yang baik. Hakim putuskan status U. Ibu kalah, tapi dia sakit hati. Malam itu, dia telepon, menangis. Ibu cuma takut kehilangan kamu. Untuk pertama kali, saya lembut. Bu, terima aku apa adanya. Cinta Adit seperti ancor. Kami janji nikah simbolis di Bali, meski tidak resmi. Romantis, hanya kami berdua. Tapi ibu masih punya satu rencana terakhir. Rencana terakhir ibu adalah yang paling menyakitkan. Dia sebarkan ide lama saya dengan Rina ke komunitas, bilang saya sudah sembuh kalau balik. Tapi itu bohong. Saya marah besar, putus hubungan sementara dengan ibu. Adit dan saya semakin solid. Kami bantu komunitas lain bagikan cerita kami. Rai tumbuh dengan dua ayah Igur, penuh cinta. Tahun berganti, ibu datang lagi. Kali ini benar-benar menyesal. Ibu salah, nak. Ibu belajar dari teman tentang LEG. Dia peluk saya, nangis. Saya makan, meski luka dalam. Kami rayakan ulang tahun Rai bersama, Rina, Adit, ibu, semua. Rai tiup lilin, tertawa. Saat itu, saya sadar, keluarga bukan darah saja, tapi cinta. Adit dan saya nikah simbolis di pantai Bali. Janji abadi meski masyarakat belum terima sepenuhnya. Tapi kami bahagia. Hidup tidak sempurna, tapi penuh harapan. Cinta menang meski melalui pengkhianatan, konflik, air mata. Kami pilih hidup jujur, demi diri sendiri, demi Rai yang akan paham suatu hari. Ini cerita kami, cinta yang bertahan di tengah badai Indonesia.